Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah fi hadzal yaumul arba'a khamsa wa isrun min syahri Desember 2024 muqabil asalis wa isrun min syahri Jumada al-akhirah 1446. Famazilna fi darsina fi kulliyati lughatil arabiyyah. Famazilna fil bab al-fathah takunu alamatan lil khafdi fil ismi alladhi la yansarif. Faqad akhadna asya' katsiran minha awalan minal asma' alladhi la yansarif minal illah taqumu maqamal ilatain qad madha ma'ana kullu jam'i taksir ala wazn mafa'il au mafa'il kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam la'anallahu al-yahuda ittakhadu qubura anbiya'ihim masajida. Wa kadzalika qad madha ma'ana fi ismil maqsur wal mamdud. Amal maqsur fahuwa fil asl mu'rab bil muqaddarah dzalika dzikra wa kadzalika la busra walakin hunaka mamdud kama qala ta'ala fi kitabihil karim bayda'u fa idan bayda'u mamdud hiya bayda'u linnadirin syahiduna bayda marfu bila dhammah mamnu' minas sarf. Iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Fa fuqara'a huna khabar kana wa huwa mansub walakin bila tanwin. Wa kadzalika qad akhadna mimma yu'illu bi illatain. Faqad akhadna al-mabhasul awal an asma'il anbiya. Idan indaka soal, aina mikrofon? As-soal indaman, inda Rafiq. Hal kullu asma'il anbiya mamnu' minas sarf? Soal, fahim? Kullu asma'al anbiya hal mamnu' minas sarf? Jawab atau ajib anil as'ilah. Nyengir sinaga. La tadri soal atau la tadri al jawab. Takalam. Enggak is. La tadri soal, as-soal matafham. Seluruh nama nabi apakah mamnu minas sarf? Tidak. Maksudnya gimana tidak? Sudah tidak gitu aja. Jadi tidak semua nama nabi mamnu minas sarf. Jadi tidak boleh mamnu minas sarf atau semuanya munsharif. Ajib. Kecuali yang 3 huruf. Taib. Kecuali yang 3 huruf, misal Adam. Udah salah. Nuh. Bas. Lut. Wabas. Hud. Taib. Wa ghairu thalatha huruf Mamnu' minas sarf. misal man. Adam. Taib. Adam kam huruf? 4.
Asalnya apa? A'dama. Taib, aina dalil Adam 4 huruf dan dia mamnu minas sarf. Usjudu li Adama, lam huna harfi jar. Kenapa li Adama laisa li Adami au tanwin li Adamin? Hada yadul ala anna Adam mamnu minas sarf. Usjudu li Adama fasajadu illa iblis. Idan usjudu li Adama. Wa kadzalika Allah yaqul wa qad ahidna ila Adama. Ahidna ila harfi jar. Adama ismun majrurun wa alamatu jarrihi al-fathah. Maka Adam munsharif au ghairu munsharif, ghairu munsharif. Li'anna mina arba'ah. Amma Lut wa Hud wa Nuh fahaula salasatu ahruf dukira fil Qur'an walau kana laisa minal Arab walakin munsharifan. Kama qala ta'ala mithlu ma asaba qauma Nuhin au qauma Hudin fasahiduna Nuh wa Hud wa ma qaumu Lutin. Qaumu mudhaf, Lutin mudhaf ilaih. Maka semuanya dengan tanwin. Qauma Hudin, qauma Lutin, qauma Nuhin. Maka di sini kullu mudhaf ilaih. Dan mudhaf ilaih majrur walamatu jarrihi bitanwin idan munsharif. Idan masalah yang pertama alati taqum maqamal ilatain mada al-alamiyah wal ujmah. Al-alamiyah tarji'u ila al-makna, ila makna as-sifah au al-alamiyah. Hada tarji' ila al-makna wa tarji' ila lafz al-ujmah wa ma asbahuha kama sayati. Wa amrun akhar, perkara yang kedua, al-alamiyah wa ta'nis. Maka al-alamiyah wa ta'nis huna al-murad akhiruhu ta marbutah. Baik dia nama laki-laki Hamzah, Usamah, Hudzaifah, Tolhah, maka semuanya dalam keadaan mamnu minas sarf. Apalagi nama ta'nis perempuan, Fatimah, Aisyah, dan Khadijah, dan yang lainnya. Maka di sini permasalahan yang kedua, dia kembali kepada makna al-alamiyah, nama seseorang. Dan kembali kepada lafaz bita al-marbutah, sawa'un kana mudzakkar au muannas. Wal masalah ats-tsalitsah al-alamiyah wa murakkab tarkib majziyan. Tarkib mazji. Wa ma makna tarkib al-majzi? Kullu kalimatain imtazata hatta sarata kal kalimah al-wahidah ghairi mahtum bi waih. Maka makna tarkib al-mazji adalah tarkib yang tersusun dari dua kalimat. Yang satu kalimat dengan kalimat yang lain tidak ada hubungannya. Bukan mudhaf, mudhaf ilaih. Berbeda dengan Abdullah, hamba Allah. Beda dengan Baitullah, rumah Allah. Beda dengan Kitabu at-Tauhidi. Mudhaf, mudhaf ilaih menunjukkan ini kitab, membahas kitab permasalahan tauhid. Namun tarkib al-majzi dia adalah tersusun dari dua yang berbeda dan bukan mudhaf mudhaf ilaih,
Namun dua susunan ini menjadi nama tertentu. Contohnya yang masyhur di Lughatil Arabiyah, ba'la baka. Maka ba'la baka dia kalimat tersusun dari dua ba'la dan baka, menjadi nama desa, ba'la bak. Dan yang kedua contoh yang paling mudah yang sekarang ada di negeri Yaman, hadara maut. Fahadara kalimat sendiri dan maut kalimat sendiri. Tidak bisa dijadikan mudhaf ilaih ka kitabut tauhid bimakna hada kitab khas li tauhid. Maftuh. Wa kadzalika iftah daiman kullu dars yang tadirunu dars. Wa kadzalika kalimat tarkib al-majzi hadara maut fa hadara kalimah wa maut kalimah falama ijtama'a hadara maut sara asimah fi bilad Yaman Hadramaut. Fahada misal tarkib al-majzi. Wa misalun akhar ma'di karbin. Ma'di karbin. Ismu qabilah ma'di karb. Wa kadzalika ba'dahum ma'di yakrib. Fa baina ma'di wa yakrib. Fa baina ma'di wa karbin. Laisa lahu makna dari sendiri-sendirinya, apa ma'di, apa karbin, tidak ada makna. Namun di saat disatukan ma'di karb menjadi nama qabilah. Seperti tadi yang paling mudah Hadramaut. Dia nama kota besar di Yaman. Hadramaut. Di tempat neneknya si Hudzaifah. Maka Hadramaut asalnya Hadra dipisah misalnya kalimat sendiri, maut kalimat sendiri, tidak mempunyai makna keduanya dari makna tertentu kecuali di saat disatukan mempunyai nama menjadi tempat. Dan di Indonesia contohnya apa biar mudah? Surabaya. Apa makna Suro? Punya makna sendiri. Suro seperti Hadramaut, Hadara punya makna sendiri dan maut punya makna sendiri. Ba'al dan bak punya makna sendiri. Namun di saat disambungkan mempunyai makna tertentu. Seperti Surabaya. Surabaya. Maka Sura adalah hiu. Baya adalah buaya. Maka jika berkesendirian Sura ya ikan hiu. Baya ya buaya. Namun di saat disatukan Surabaya maka dia menjadi nama tempat ibu kota di Jawa Timur. Kota paling besar dari beberapa kota yang termasuk kota terbesar. Maka Surabaya dia dinamakan tarkib majzi. Hadramaut, ma'di yakrib, atau ma'di karb, ba'labak. Maka ini semuanya mamnu minas sarfi. Maka bagaimana di i'rabnya? Al-afsah fihi an yu'raba athani juz'aihi i'rab ma la yansarif. Maka di i'rabnya mamnu minas sarf. Wa yubnal awal alal fatah. Kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini hadisnya muttafaqun alaih dari Khabbab ibnul Ard tentang lafadz Hadramaut. Maka di sini disebutkan poin pendalilannya dia tarkib mazzi. Wallahi la yatamanna hadal amr hatta yasiru raqib min San'a ila Hadramauta la yakhafu ila Allah au adhibu ala ghanamihi wa dhibu ala ghanamihi. Maka hadis Khabbab ibnul Ard
asalnya adalah seseorang sahabi Khabbab ibnul Ard datang masuk kepada Islam dan Nabi dalam keadaan masih di Mekkah, dalam keadaan tertekan, under pressure. Kemudian Khabbab masuk kepada Islam dan mengatakan, "Ya Rasulullah, kenapa kita tidak mendohirkan? Allah pasti akan menolong kita." Maka dikatakan, "Wallahi la yutamanna hadal amr." Kita menginginkan perkara itu, agar kita mendohirkan Islam, salat berjamaah, melaksanakan adzan, berjihad fisabilillah. Namun sabar. Dan dikatakan oleh Nabi, kita menginginkan perkara itu dan akan terjadi keamanan di mana-mana. Setelah semua orang masuk kepada Islam, yasiru raqibu min Son'a. Maka di sini Son'a mamnu minas sarf aula min Son'a, karena dia mamdud. Son'a, kitabahnya sod nun ain alif. Son'a, seperti mamdud, ataupun bayda'u, hamra'u. Maka son'a, min son'a, min harfi jar. Son'a ismun majrurun bimin, dan dia mamnu minas sarf. Namun bukan son'a yang menjadi poin pendalilan, tetapi hadara mauta, ila hadara mauta. Maka sini hadronya tetap tidak di i'rab, marfu, mansub, tetap fathah. Lebih fasih karena ini ucapan Nabi. Dulu Nabi menyebutnya hadra, bukan hadru, bukan hadri, tapi hadra. Dan dalam keadaan sukun lo, hadra mauta. Wal i'rab huna fil kalimah al-akhirah mauta. Jadi yang jadi poin di i'rab bukan hadra, laisa hadra lakin mauta. Fa mauta idan hadra mauta mansub huna au majrur. Al jawab majrur laisa mansub. Walakin alamatu jarrihi bil fathah niyabah anil kasrah li'anna hadra mauta tarkib majzi au mazji. Maka di sini hadra maut menjadi pendalilan majrur bil kasrah atau bil fathah. Al jawab bil fathah. Limada li'anna niyabatan anil kasrah. Wa faidah aidha kalimat Son'a. Son'a ibu kota Yaman juga, dan sekarang ibu kota Yaman Son'a. Maka Son'a seperti mamdud, bayda'u, sahra'u, Son'a'u. Maka dia min Son'a, min harfi jar, Son'a ismun majrurun bimin wa alamatu jarihi al-fathah. Maka dia dalil yang kita pakai di pelajaran yang telah lampau, yang mana illah maqama ilatain. Dan di sini hadromauta dalil yang kedua, ilatain. Ilahnya kembali kepada apa? Pertama kepada al-makna al-alamiyah, nama suatu daerah, nama suatu tempat. Kemudian al-lafadz kembali kepada lafadz, dia itu tarkib majzi yang tersusun dari dua kalimat, masing-masing tidak ada hubungan, namun di saat disatukan mempunyai makna tertentu. Jika ditanyakan apa bedanya dengan tarkib idhofi, idhofi antara yang satu dengan yang lainnya mempunyai makna dari idhofah. Abdullah, hambanya Allah. Kitabi, punyaku kitab itu. Kitabut tauhid, itu adalah kitab yang mengajarkan at-tauhid. Adapun hadra maut, la makna hadra lil maut illa lama ijtama'a hadra maut lahu makna wahid. Seperti Surabaya, suro maknanya sendiri ikan hiu, dan baya adalah buaya. Tidak ada makna saling berhubungan di antara keduanya, kecuali di saat disatukan mempunyai nama untuk kota Surabaya. Fahada huwa hadramaut wa hada daliluhu.
Maka Hadramaut dan contoh tadi Ma'di Karbin dan juga Ba'labaka, maka sama di i'rab seperti itu. Maka di sini kita telah mengambil 3 perkara. Dari segi lafadz al-ujmah wa ta'nis bita, dan yang ketiga at-tarkib. Maka selesai dari permasalahan al-alamiyah wa al-ujmah wa ta'nis wa tarkib. Maka selesai dari permasalahan ilah maqama ilatain. Adapun yang lainnya, maka kita masuk kepada al-alamiyah adalah dengan az-ziyadah, wal murad bihi az-ziyadah alif wa nun. Maka semua nama, karena dia sekarang ilahnya al-alamiyah, ilah kepada makna. Wa kadzalika ziyadah alif wa nun al-lafz. Idan yarji' daiman ila al-makna mada al-alamiyah au sifah. Wa ila al-lafz mada ziyadah alif nun. Fa idan misal al-alamiyah berarti nama seseorang, bukan sifat, nama dulu. Maka dia seperti Utsman, Sufyan, Imran, Luqman, Marwan, Sultan, apalagi Sofwan, apalagi Utsman, sudah Ramadan bahkan. Jadi Ramadan, syahrul Ramadan fi Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi, syahru mudhaf, Ramadan mudhafun ilaih. Kalau mudhaf ilaih harusnya majrur, tapi syahrul Ramadana, maka dia majrur bil fathah, Ramadana. Maka Ramadan masuk kepada nama, meskipun bukan nama manusia, tapi di Indonesia banyak. Siapa namamu? Ramadan. Dan kamu Syawal. Maka di Indonesia banyak namanya Ramadan. Maka dalilnya Ramadan, contoh, dia mamnu minas sarf di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Syahru Ramadana. Fa syahru mudhaf, Ramadana mudhafun ilaih. Maka di sini Ramadan dalil ziyadah alif nun untuk nama. Maka dia ilahnya ada 2. Apa? Tarji ila al-makna al-alamiyah. Tarji ila lafadz ziyadah alif wa nun. Adapun pendalilan lain di dalam hadis kalimat Utsman. Maka di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari tentang meninggalnya Utsman ibnu Mad'un, bukan Utsman ibni Affan, dikatakan amma Utsmanu, amma Utsmanu. Maka di sini syahidnya Utsmanu di sini kok tidak ditanwinkan padahal dia marfu. Amma Utsmanu, kalau dia seperti munsharif Muhammad misalnya, maka amma Muhammadun, atau soleh, amma solehun, maka dia akan ditanwin. Namun di sini mamnu minas sarf. Amma Utsmanu faqad ja'ahu Allah al-yaqin wa inilah arju al-khaira. Maka takmilatul hadis, adapun Utsman dia telah meninggal dan aku mengharap kebaikan kepadanya. Poinnya amma Utsmanu, dan Utsmanu marfu namun dia tanpa tanwin. Bismillah. Barid. Maka di sini
Utsman dinamakan dengan mamnu minas sarf dengan dalil ama Utsmanu, dan Ramadan mudhaf ilaih, syahrul ramadhana majrur bi al-fathah. Maka di sini keduanya dalam keadaan mamnu minas sarfi. Selesai dari al-alamiyah, wa mada al-an wa ziyadah alif nun. Sekarang kembali kepada ilah yang dua lain lagi. Kembali sama kepada makna al-alamiyah. Mata yakunu sifah ba'dain, ba'da dalik. Al-an kullu yarji ila al-alamiyah awalan, maknanya nama seseorang. Ma'al adl. Nah, di sini nama yang al-alamiyah, nama ma'al adl. Apa itu makna al-adl? Disebutkan adl maknanya tahwilul ism min halati ila halah ukhra ma'abiqa al-makna al-asli. Makna al-adl adalah pemalingan dari lafaz kepada lafaz. Itu dinamakan al-adl. Wal waqi' minhu fil ma'arif ya'ti ala suwar ahammuha ala wazn fa'ilun kepada fu'al. Maka contohnya lihat kaidahnya. Kapan dia itu adl, menyeleweng dari asal. Wazn nama seseorang fa'ilun kemudian menjadi fu'al. Contoh Amir, maka Amir dia adalah asal, dan nama orang Amir itu asalnya ismun fa'il dari Amirun, ismun fa'il Amirun. Walakin adalahu ditakdilkan, dipalingkan menjadi apa? Umar. Menjadi domir fu'al, dari fa'il menjadi fu'al. Maka di Arab yang masyhur seperti ini, seperti contohnya Amirun ala wazan fa'ilun soro fu'al, soro Umar. Dan begitu pun contohnya ala wazan fa'ilun ay zahilun menjadi zuhal, biha bukan biha, zuhal. Maka zuhal ta'dil adl dari zahil, dari ismun fa'il zahir. Contoh yang ketiga, nama seseorang Zafir. Maka kalau dia dalam keadaan Zafir, munsharif, ja'a Zafirun. Namun jika dirubah ta'dil tadi ala wazn fu'al menjadi Zafir jadi Zufar, Zahil menjadi Zuhal, Amir menjadi Umar. Maka di hadis-hadis an Umara, ya, an Umara ibni al-Khattab, bukan an Umari ibni al-Khattab, atau tanwin an Umarin. Kama jaa an Umarin, salah. Kama jaa an Umara, karena dia ta'dil. Maka di sini masuk kepada ilatain, al-ilatul ula al-alamiyah, nama seseorang, wal adl. Wal adl al-murad min wazn fa'ilun ila fu'al. Zafirun Zufar, Amirun Umar, Zahilun Zuhal. Maka kalau mengi'rab Zahil, Amir, Zafir munsharif. Ja'a Zafirun wa Umarun wa Amirun wa Zahilun. Namun jika telah ditakdil menjadi Ja'a Umaru, tidak boleh tanwin. Wa Zuhalu wa Zafiru. Tapi kalau belum dirubah tadi ala wazn fa'il, maka itulah keadaannya. Maka contohnya di dalam hadis banyak, terutama fi riwayatihi an Umara.
Adapun di dalam hadis arsala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila umara, bahwa Nabi mengutus ila umara radhiyallahu anhu, kepada Umar. Bihulati harir au sira faraaha alaihi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam inni lam ursil biha ilaika litalbasaha innama yalbasuha man la khalaqalahu. Innama ba'astu ilaika litastamti'u biha, yakni tabi'uha. Maka poin pendalilannya, Nabi mengirim pakaian kebesaran dan terbuat dari harir, dari sutra, kepada Umar. Maka dikatakan oleh Nabi kepada Umar bahwa aku mengirim ini kepadamu bukan untuk dipakai. Lam arsil biha ilaika litalbasaha, bukan agar kamu memakainya ya Umar, bukan. Lalu untuk apa? Aku memberikan ini adalah untuk kamu menjualnya. Maka Umar mengambil dari harga pakaian ini untuk kebutuhannya. Maka ini dari makna hadis, mana yang menjadi poin pendalilan arsala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ila Umara. Maka bukan ila Umarin, tetapi ila Umara. Fa i'rabuhu Umara ismun majrur bi ila wa alamatu jarrihi al kasrah niyabah anil fathah. Maka selesai dari al-alamiyah wal adl. Al-alamiyah sifat al-alamiyah penyakit yang pertama dari makna tarji ilal alamiyah, wa tarji ila sifah wa tarji ila lafadz bil adl. Maka sekarang kita masuk kepada yang terakhir. Sebab yang terakhir al-alamiyah dari al-alamiyah. Nanti masih ada sifat. Al-alamiyah ma'al wazn al-fi'il. Maksudnya nama seseorang tapi dia itu seperti wazan fi'il. Maka nama orang dari wazan fi'il dia akan di-i'rab mamnu minas sarf. Contohnya yang masyhur Ahmadu. Maka kalimat Ahmad itu ghairu munsharif. Nama Ahmad ghairu munsharif. Kenapa? Karena ala wazn fi'il, af'alu, seperti adrusu, ajlisu, ahfadu, fakadalika Ahmadu. Maka rajul dinamakan Ahmad mamnu minas sarf. Apa sebabnya? Kembali kepada dua, al-alamiyah dia nama, wa wazn fi'il ala wazn af'alu. Maka di dalam ilmu hadis yang ma'ruf kita riwayatkan, qala al-Imamul Bukhari rahimahullahu taala an Ahmada li'anna mamnu minas sarf. Fa Ahmada ismun majrurun bi an wa alamatu jarrihi al fathah. Wa mithalun akhar yang masyhur juga Yazid. Kalau tadi Ahmad ala wazn af'alu minal af'al, wa Yazid apa? Ala wazn fa'il. Yazid. Maka di sini dalam keadaan mamnu minas sarf, Yazid dan Ahmad.
Adapun Ahmad cukup pendalilannya di dalam ayat Al-Quran di surat As-Saff. Wa mubasyiron bi rasulin ya'ti mim ba'dismuhu apa? Ahmadun atau Ahmadu? Ahmadu tanpa tanwin. Berarti Ahmadu mamnu minas sarf. Di surat Saff ayat ke-6 disebutkan mim ba'dismuhu Ahmadu. Maka Ahmadu di sini marfu. Ya'ti mim ba'dismuhu Ahmadu. Ahmadu apa i'rabnya? Fa'il. Bisa dikedepankan dia ya'ti Ahmadu mim ba'di. Atau ya'ti ismuhu Ahmadu mim ba'di. Maka di sini Ahmad marfu dan bila tanwin. Wa alamatu raf'ihi bi dhammah faqat wa laisa bitanwin. Idza kana munsharif ya'ti mim ba'di ismuhu Ahmadun. Walakin mamnu minas sarf idan Ahmadu faqat bila tanwin. Idan intahaina min al-alamiyah. Al-an nantakil, berpindah dari sebab alladhi yarji ilal makna tadi alamiyah terus maknanya nama seseorang, nama seseorang, nama seseorang. Wal an narji ila laisa bil alamiyah, sebabnya as-sifah. Maka di sini penyakit yang pertama kembali kepada makna. Kalau tadi al-alamiyah intahaina, al-an bimakna as-sifah. Jadi dia awas bukan nama seseorang, tetapi dia sifat dari yang disifati. Ma makna sifah? Madala ala makna wadat tuqabilu minal lafdiyah fima ya'ti. Maka sifat ini memberikan pensifatan. Jadi bukan nama, tapi sifat. Ini ilatul ula, ilah yang pertama, kembali kepada sifat, tidak nama. Dan kembali kepada al-lafadz dari ilah yang kedua sama. Kembali kepada tadi ziyadah alif nun dan yang lainnya. Maka di sini kita akan masuk kepada mamnu minas sarf dikarenakan sifah. Dan sifah ditambah dengan ziyadah alif nun. Dan sifah nanti yang kedua ditambah dengan wazn fi'il. Dan sifah yang ketiga dengan al-adl. Maka selesai dari permasalahan as-sifah. Maka as-sifah di sini hanya 3. Berbeda dengan al-alamiyah. Al-alamiyah masuk kepada ta'nis wa tarkib alladhi marra ma'ana wal ujmah. Maka sifah tidak ada macam-macam. Hanya 3 saja. Apa yang pertama yang akan kita bahas? As-sifah ma'aziyadah alif yu'addin 12 wa 10. Masih 9 menit. Maka kita masuk contoh as-sifah ma'aziyadah alif wan nun. Kalau pembahasan tadi seperti Sufyan, Marwan, Utsman, dia nama. Al-alamiyah ma'aziyadah nun. Al-an la ya'ti biman makna. Bukan nama seseorang tapi sifat. Apa contohnya? Sifat ala wazn ziyadah alif nun seperti fa'lan apa? Za'lan, Godban, ana ghalban. Hakada ghalban. Ana za'lan. Ana jau'an. Ada daiman Hudzaifah, Muhammad, Abdurrahman. Ana jau'an. Ali. Pada lapar terus. Ana atsyan.
haus. Maka berapa tadi sifat? Godban, za'lan, atsyan, syaba'an, kebalikannya. Banyak makan, ana syaba'an. Ana royan. Apa royan? Haus, minum, maka dia lepas dahaganya. Ini royan. Maka sifat-sifat ini ana ghalban. Semuanya dalam keadaan mamnu minas sarfi. Maka di sini biduni tanwin dan majrur bil fathah. Fajau'an, atsyan, godban, sakron. Apa sakron? Mabuk. Fahadihi kullaha mamnu minas sarf. Kenapa? Tidak ada lagi al-alamiyah sekarang. Al-an la yujad ism. Karena godban bukan ism. Siapa namamu? Namaku Godban. Salah. Tapi nama Marwan, Sufyan. Ada ziyadah alif nun tapi beda. Sufyan nama. Adapun ismukman Jawaan. Namanya Jawaan. Maka di sini salah menetapkan. Itu bukan nama tapi sifah. Fahimtum al-an? Nama yakhtalif dengan sifah. Maka sifat-sifat ini Jawaan, atsyan, godban, sakron, godban, sakron, dan yang lainnya, maka di sini masuk kepada al-wasfiyah as-sifah ma'aziyadah alif wan nun. Maka di sini i'rabnya dalam keadaan mamnu minas sarf. Kita berikan contoh di dalam misalnya hadis maka di dalam hadis banyak sekali. Untuk contohnya, apa syahidnya di sini? Lihat, perhatikan. Man halafa ala yamin kadibah yaqtati'u biha mala rajulin muslimin laqiyallahu wa huwa alaihi godbanu. Mana syahidnya? Godbanu. Di sini godbanu dalam keadaan marfu bila tanwin. Wa huwa marfu. Laqiyallah wa huwa alaihi godbanu. Maka godbanu di sini marfu. Wa huwa huna mubtada, godban sifat ataupun godban khobarnya, dan godban di sini dalam keadaan marfu karena khobar bila tanwin. Harusnya kalau dia munsharif godbanun, namun di sini cukup dengan dhammah godbanu. Limada li'anna mamnu minas sarf. Al-an ma huwa sabab yarji'u ila amrin. Awalan min haitsu makna as-sifah. La taqul alamiyah al-an. Ma fi rajul ismuhu godban. Wa ma'a dzalik ziyadah alif nun. Sifat dengan tambahan alif nun jadi godban. Godban adalah dalam keadaan marah, sifat. Maka ini syahidnya. Dan contoh juga yang lain selain godban. Mana syahidnya di sini? Yang hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim, tadi hadis muttafaqun alaih, bahwa Allah itu murka.
laqiyallahu wa huwa alaihi ghadban, bagi yang bersumpah palsu. Maka di dalam hadis ini, mana poin pendalilannya, dikeluarkan oleh Imam Muslim bahwa Nabi Muhammad SAW utiya bibni Nuaiman, didatangkan dengan anak Nuaiman, wa huwa sakronu, fasaqqa alaihi wa amara man fil bait an yadribuhu fadarabuhu bil jarid wan ni'al. Maka di saat mulai diharamkan dari minuman keras khamr, maka di saat diketahui si fulan mabuk, Nabi memerintahkan agar dipukuli biar taubat. Maka dipukulilah dengan sandal, dengan al-jarid. Selalu di hadis disebutkan jaridun nakhl. Apa itu? Pelepah kurma. Maka pelepah kurma yang kering jatuh, itu keras itu. Dijadikan senjata untuk memukul, kayak memukul anjing ataupun memukul ular dan sebagainya. Dipergunakan di Arab. Dan bahkan Umar dulu memukul mubtadi, siapa? Tadkur Subaig ibnu Asl, yang selalu bertanya-tanya kaif. Maka di Khobari Umar ada seseorang yang selalu menanya-nanya Al-Quran, ditanya apa maknanya ini. Salaf dulu tidak ada yang mempertanyakan, maka dia mempertanyakan. Maka disebutkan Doroba Umar Subaig ibnu Asl bijaridati an-nahl, maka dipukuli terus. Setelah dipukuli, maka mengakulah dan bertaubatlah dan mengatakan, kafa ya amirul mu'minin, laqad kharaja asyaiton fi ra'si min ra'si, maka telah keluar syaiton dari kepalaku. Kenapa Umar memukuli orang seperti ini? Karena selalu bertakif, menanyakan bagaimana ini. Maka di sini bertanya-tanya dalam perkara yang tidak dibutuhkan dalam agama membuat keraguan. Apalagi di pelajaran Lamiyah Syekhul Islam di akidah dan juga Al-Aqidah Al-Wasitiyah telah kita lewati. Wala takyif. Tidak boleh kita mentakif, menanyakan bagaimananya. Karena tidak ada ilmu. Maka di saat datang kepada Imam Malik membaca ayat Ar-Rahman 'alal ars istawa, bahwa Allah Jalla wa Ala itu bersemayam di atas arsnya, kemudian dia bertanya kepada Imam Malik, fa kaifal istiwa? Bagaimana wahai Imam istawa itu? Bertanya-tanya perkara yang tidak ada dalil untuk menjelaskan. Cukup Imam Ahmad, Imam Malik ibnu Anas, Imam Darul Hijrah, kafa biqaulihi al-istiwa ma'lum wal kaifiyatu majhul. Bahwa al-istiwa maklum, anta Arabi ma'rum. Al-istiwa maknanya bersemayam. Maka Allah itu bersemayam. Nah, di sini bagaimana bersemayamnya? Di ayat Al-Quran hanya sifat istiwa itu saja yang dikhobarkan oleh Allah dan Rasulnya. Tidak ada di hadis-hadis penjelasan lain. Maka al-istiwa maklum. Wal kaifiyah majhul. Karena tidak ada dijelaskan di Al-Quran yang lain dan di sunnah, ya sudah, dia itu istiwa, cukup dengan bahasa Arab bersemayam, makna bahasa Indonesianya itu maknanya, tanpa kita menanya-nanyakan lagi. Maka setelah itu pertanyaannya di sini, bagaimana al-istiwa? Dikatakan oleh Imam Malik majhul. Al-istiwa tidak diketahui karena Allah tidak menjelaskannya di Al-Quran dan Sunnah. Wal iman anhu wajib. Beriman kepada sifat istiwa wajib. Tidak seperti kelompok Al-Jahmiyah, Al-Mu'tazilah, Al-Asy'ariyah, Al-Kullabiyah, dan Al-Maturidiyah. Mereka menafikan sifat-sifat dari apa yang diinginkan oleh mereka dan menghilangkan sifat yang tidak diinginkan oleh mereka.
Maka di sini adapun bertanya-tanya tentang itu bid'ah. Maka dulu Subaik ibnu Asl dipukul oleh Umar karena banyak laporan kepada Umar, Subaik ya Amirul Mukminin daiman yas'al. Yas'al dari ayat-ayat Al-Quran misalnya. Wan nazi'ati gharqa, apa? Gharqa. Apa ini, apa itu? As-salaf tidak menanyakan seperti itu dulu. Mengimani. Maka disebutlah di dalam hadis yang sahih, dulu Umar memukul dengan jaridatun nahl. Dan di sini poin pendalilannya juga, wa huwa sakron. Apa i'rabnya sakron? Sakron dalam keadaan marfu, wa huwa khobar, wa alamatu raf'ihi bi dhammah bila tanwin. Maka dipukuli oleh keluarganya orang yang mabuk di zaman Nabi ini. Maka di sini sakron wa ghadban layan sorifan li adami qabul at-tanwin. Keduanya ghairu munsharif karena tidak ditanwinkan. Maka di sini dia adalah sifah. Maka di sini sifat yang mamnu minas sarf. Sudah adzan saya dengar, iya. Sudah 14. Sudah masuk waktu. Karena kalau kita masuk kepada sifat yang berikutnya akan panjang. Maka kita simpulkan dari sifah ma'aziyadah alif wa nun ala wazan fa'lan, maka dia itu menjadi sifah seperti jau'an, atsyan, ghadban, sakron, dan pendalilannya tadi dalam keadaan ghadban, wa huwa alaihi ghadbanu di hadis muttafaqun alaih, dan di hadis orang yang dipukuli dalam keadaan mabuk wa huwa sakronu, maka ghadbanu dan sakronu layan sorifan karena tidak menerima tanwin. Maka ini yang bisa kita berikan. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wal muadzin yuadzin barakallahu fikum.